Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila Putri Yuliana. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan tentang penyuluhan narkoba dan HIV atau AIDS. Mungkin di sini kalian tahu apa itu narkoba? Saya mengetahui tentang narkoba. Apa? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah yang lain diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Mas Fari. Mungkin di sini kalian juga tidak asing lagi dengan HIV. Apa kalian tahu apa itu HIV? Saya. Apa? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan penyakit. Ya, benar. Jadi gini, manusia yang sehat adalah manusia yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang. Mengingat banyaknya korban atau yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, menjadikan kita tidak akan pernah sadar akan bahayanya. Mungkin kalian mengetahui apa itu bahaya dari narkoba? Apa? Bahaya dari narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak dan jantung. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mas Fari. Kalau bahaya dari HIV atau AIDS, kalian tahu nggak? Saya. Penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru atau tulang lemah, sampai kesulitan berjalan. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mas Ihsan. Narkoba merupakan sebuah racun di mana apabila sekali kita memakainya, maka akan sulit untuk mencari penawarnya. Begitu besar dampak yang timbul sebagai akibat pemakaian narkoba membuat kita harus lebih waspada. Berhati-hati dan sadar agar jangan pernah menyentuh narkoba hanya karena penasaran maupun sekedar coba-coba. Kalian di sini pernah mencoba narkoba belum? Belum. Ya, benar. Secara umum pemakaian narkoba dapat dikenali dengan mudah dengan gejala-gejala yang ditimbulkan, mulai dari perubahan sikap, perilaku seseorang. Jadilah manusia yang sehat dengan masa depan yang lebih baik tanpa narkoba. Untuk mencegah agar kita tidak terjebak oleh narkoba, dapat dimulai dari kita sendiri. Kalau lepas dari sambutannya berpesan, jangan pernah mendekati narkoba karena iseng atau sekedar coba-coba. Mengingat kesenangan yang diperoleh dari narkoba adalah semu dan akan berakhir dengan bencana dan kematian. Dan kita harus selalu ingat bahwa menyimpan, menggunakan, serta mengedarkan narkoba akan berurusan dalam hukum. Materi yang kedua itu adalah HIV atau AIDS. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama HIV pertama, yang kedua adalah HIV kedua. Pada kasus 90% kasus infeksi HIV disebabkan oleh HIV pertama. Sementara HIV kedua itu hanya diserang oleh sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal tersebut dapat melalui berbagai cara berikut, yaitu pertama hubungan seks, yang kedua penggunaan jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. Hubungan seks adalah infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderitaan HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Biasanya ini
lakukan di dalam rumah sakit. Yang ketiga adalah transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah dikarenakan sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi selainnya terlebih dahulu. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungannya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan atau berbagai alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah atau memiliki luka terbuka di mulut. Faktor resiko HIV dan AIDS. HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi resiko tertular HIV lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual ataupun lelaki seks lainnya. Selain itu, resiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu. Sekian dari penyuluhan saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.